Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisa Mekar Aprila. Saya mahasiswa S2 Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Mata kuliah Pengajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Romadi M. Hum. Jadi, visi saya untuk menjawab tantangan menjadi guru dan dosen di abad 21 adalah pengembangan keterampilan guru pertama. Mungkin dapat dimulai dengan menumbuhkan budaya literasi di sekolah yang dimulai dari guru bahasa Indonesia. Tantangan pendidikan kita ke depannya adalah mengubah masyarakat yang terkungkung oleh tradisi lisan menjadi masyarakat yang bertradisi keberaksaraan atau literasi. Jadi, di dalam lingkungan sekolah, guru harus mampu menjadi contoh yang baik seperti membaca dan berpikir kritis. Budaya membaca dan menulis harus dilatih, diajarkan, dan dibiasakan. Guru yang mampu menjadi contoh dalam meningkatkan budaya literasi di sekolah dianggap menarik, sehingga mampu menebarkan atau memotivasi peserta didik itu sendiri. Kemudian, untuk mencapai peningkatan kualitas pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan secara umum, guru bahasa Indonesia itu harus mampu menguasai dengan benar bidang ilmu bahasa dan sastra. Bidang ilmu sastra harus bisa menguasai sejarah sastra, teori sastra, dan kritik sastra. Sedangkan di bidang ilmu bahasa merupakan bidang yang akan menjadi landasan bagi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah. Secara umum, bidang ini dapat dikategorikan menjadi subbidang mikrolinguistik dan subbidang makrolinguistik. Bidang ini berkenaan dengan seperti bidang mikrolinguistik, bidang ini berkenaan dengan morfologi, sintaksis, semantik, wacana, dan pragmatik. Sedangkan makrolinguistik itu berkenaan dengan cabang ilmu lain di luar bahasa yang berinterdisipliner dengan bidang bahasa. Bidang yang dimaksud adalah sosiopragmatik, psikolinguistik, dan lainnya, atau sosiolinguistik. Kemudian memperbarui pada kualitas. Jadi, perhatian terhadap kualitas pendidikan, termasuk konten dan relevansi, serta hasil belajar pada dasarnya. Pembelajaran yang berkualitas itu membutuhkan guru yang berkompeten dan berkomitmen pada pedagogi yang aktif. Kemudian, visi saya selanjutnya adalah melibatkan dan memotivasi peserta didik. Jadi, membina motivasi siswa atau belajar untuk belajar mandiri adalah hal yang sangat penting bagi seseorang guru. Jadi, memotivasi didasarkan pada pengembangan minat siswa itu sendiri, menjaga keterlibatan mereka, dan mendorong rasa percaya diri dan kemampuan mereka untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Kemudian, mendorong kerjasama dan komunikasi bagi peserta didik. Jadi, pembelajaran kolaboratif juga mengarah pada pengembangan metakognisi, perbaikan, dan merumuskan ide dan diskusi, atau misalnya berdebat dengan tingkat berpikir mereka yang lebih tinggi. Selanjutnya, visi saya adalah membudayakan kreativitas peserta didik. Jadi, guru di sini dapat memainkan peran kuncinya, jadi dengan mendorong, mengidentifikasi, dan mengembangkan kreativitas peserta didiknya. Kemudian, guru bisa menggunakan suasana belajar yang tepat di dalam proses pembelajaran. Jadi, salah satunya adalah memanfaatkan keberadaan media sosial contohnya. Kemudian, mendesain aktivitas pembelajaran yang relevan dengan dunia nyata. Jadi, pengalaman siswa di sekolah itu mungkin akan sangat berbeda dari kehidupan mereka di luar sekolah. Jadi, penggunaan konteks dunia nyata adalah komponen kunci dari pembelajaran abad di 21. Kemudian, visi saya selanjutnya adalah mengajarkan keterampilan metakognitif kepada peserta didik. Jadi, guru dapat melatih budaya metakognitif yang mendorong pembelajaran yang lebih besar dan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk mengidentifikasi kesulitan mereka, meminta mereka untuk menemukan kesulitan dan mengakuinya, dan mengintegrasikan dan merefleksikannya ke dalam tugas pembelajarannya. Kemudian, visi saya selanjutnya adalah membangun hubungan yang baik di dalam proses pembelajaran. Jadi, guru yang baik itu harus memiliki keterampilan memotivasi siswa. Hubungan yang baik akan membuat siswa itu merasa nyaman dan dipedulikan. Jadi, perhatian dan dukungan berasal dari guru dan dengan siswa dengan siswa, dan lingkungan sekitarnya. Jadi, kemudian memfokuskan pada model pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Jadi, pembelajaran pada abad
ke-21 ini harus relevan, menarik, efektif, dan berpusat kepada peserta didik. Selanjutnya, mengembangkan pembelajaran tanpa batas, yaitu kapan saja dan di mana saja. Jadi saat ini siswa itu memiliki keberagaman di dalam proses pembelajarannya dan pilihannya dalam belajar. Jadi tidak terbatas hanya pada ruang kelas saja, bisa saja di luar kelas atau bisa saja melalui media sosial contohnya. Selanjutnya, melakukan penilaian terhadap pemahaman dan kompetensi yang lebih mendalam terhadap peserta didik. Jadi untuk mengklarifikasi tujuan pembelajaran, memantau pembelajaran secara terus-menerus, memberikan umpan balik, merespon kemajuan siswa, mendorong adaptasi dan perbaikan hasil belajar, dan melibatkan siswa dalam penilaian diri dan penilaian teman sejawat contohnya. Jadi bagaimana saya mewujudkan visi saya tersebut, mungkin dimulai dahulu dari diri saya sendiri, yaitu salah satunya memotivasi diri saya sendiri bahwa saya itu mampu untuk menjadi guru dan dosen di abad 21 misalnya. Kemudian menyikapi berita yang beredar pada saat sekarang ini, berita yang sangat viral belakangan ini, yang diperbincangkan yaitu masalah mewabahnya virus corona, bahkan hampir di seluruh belahan dunia. Jadi pada saat ini berbagai aktivitas banyak yang terhambat, salah satunya di dalam dunia pendidikan. Jadi bagi para guru dan siswa, mungkin termasuk saya sendiri, jadi tetap harus menjaga kesehatan, jangan sering keluar rumah jika tidak terlalu penting, atau mari gemakan hashtag di rumah saja. Kemudian makan makanan yang bergizi, rajin mengkonsumsi vitamin C, dan bagi para siswa tetap semangat dalam belajar, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan gurunya. Kemudian jika ada waktu luang, isi waktu luangnya dengan banyak membaca, mengulang-ulang pembelajaran, atau menciptakan suatu kreasi baru yang lebih bermanfaat contohnya. Kemudian bagi para guru itu sendiri, tetap semangat untuk membuat bahan ajar contohnya, dan memberikan tugas-tugas dan memeriksa tugas-tugas yang telah diberikan kepada siswanya. Intinya bagi kita sekarang ini tetap stay happy, stay healthy, dan selalu tersenyum 228. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.